Stop menormalisasikan komen dengan kata-kata yang negatif atau kurang pantas. Belakangan ini, banyak orang-orang yang berkomentar di media sosial dengan kata-kata yang buruk dan juga kasar. Bahkan ada yang menggunakan kata-kata yang sensitif. Salah satunya adalah alat kelamin. Ini bukan sebuah candaan. Hal ini bukanlah hal yang sepele atau tidak penting. Dampak dari hal seperti ini sangatlah negatif. Siapapun kalian, tolonglah berhenti menggunakan kata-kata tak pantas seperti itu. Saya, Retno Rojib Hidayat, mahasiswa Magister Bahasa dan Sastra Arab, UIN Sunan Kalijaga. Mari kita bahas dari sudut pandang kajian linguistik forensik sebagai berikut. Sebelum kita membahas kasus yang saya pilih, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan linguistik forensik. Jadi, linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang memanfaatkan teori dan metode kebahasaan untuk membantu penyelidikan, pembuktian, serta penyelesaian perkara hukum. Dalam bidang ini, bahasa tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sumber bukti yang dapat dianalisis secara ilmiah. Salah satu fenomena yang sering menjadi objek kajian dari linguistik forensik adalah ujaran kebencian atau hate speech. Ujaran kebencian merupakan bentuk penggunaan bahasa yang mengandung penghinaan, pelecehan, serangan verbal, atau upaya merendahkan martabat seseorang maupun kelompok tertentu. Nah, fenomena ini semakin mudah ditemukan sejak berkembangnya media sosial sekarang ini. Karena setiap pengguna dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka kepada ruang publik. Oke teman-teman, kita lanjut kepada kasus yang saya angkat, yakni dugaan ujaran kebencian melalui komentar media sosial Facebook yang ditunjukkan kepada keluarga Mituan Dar atau yang dikenal oleh masyarakat Lombok Barat sebagai Datuk Sekotong. Dalam kasus ini, menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa di media sosial dapat menimbulkan berbagai macam konflik sosial dan berpotensi masuk ke ranah hukum. Kronologi kasus ini berdasarkan informasi yang beredar. Kasus bermula ketika sebuah unggahan Facebook mengenai acara nyongkolan di wilayah Labu Api, Lombok Barat mendapat komentar dari akun yang diduga bernama Ipang Kato atau inisial Yasi MA. Dalam komentar tersebut diduga mengandung kata-kata kasar dan dianggap menghina martabat keluarga Mituan Dar. Lalu akibatnya apa? Unggahan tersebut memicu reaksi masyarakat dan menjadi perbincangan luas di media sosial maupun di lingkungan masyarakat khususnya Lombok Barat. Jadi, gini, disclaimer dulu. Kata-kata komentar ini adalah kata-kata yang berbahasa Sasak atau bahasa Lombok itu sendiri. Dalam komentarnya itu berbunyi bahwasannya Datuk Sundel, wah dia jak lasing aneh aku rinsut bay marak mesak EP Lombok. Nah, dalam komentar yang lain disebutkan juga Datuk Sundel ubek tele nina basong godek boh basong. Nah, begitulah kira-kira komentar dari media sosial Facebook. Nah, dalam kajian linguistik forensik, komentar tersebut dapat kita analisis melalui beberapa pendekatan kebahasaan, yakni sebagai berikut. Oke, yang pertama, dari analisis semantik. Semantik merupakan kajian tentang makna. Pada komentar tersebut terdapat perasa, yakni Datuk Sundel. Kata Datuk merupakan gelar kehormatan yang dikenal dalam masyarakat, khususnya masyarakat Lombok. Sedangkan kata Sundel merupakan kata yang memiliki makna sangat negatif dan bersifat peyoratif. Adapun penggabungan kedua kata tersebut menghasilkan makna yang merendahkan serta menyerang kehormatan pihak yang dituju. Nah, oleh karena itu, secara semantik, frasa tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pelabelan negatif terhadap seseorang atau keluarganya. Adapun yang kedua, dari analisis pragmatik. Pragmatik mengkaji maksud penutur dalam suatu konteks komunikasi. Jika dilihat dari konteks penggunanya, komentar tersebut tidak bertujuan memberikan informasi atau kritik yang konstruktif. Sebaliknya, tuturan tersebut lebih mengarah pada upaya mengejek atau menghina dan mempermalukan pihak yang menjadi sasaran. Dengan demikian, makna pragmatik yang muncul bukan sekedar penyampaian pendapat, melainkan tindakan menyerang kehormatan seseorang di ruang publik atau di media sosial itu sendiri. Lalu yang ketiga, dari analisis tindak tutur. Berdasarkan teori tindak tutur John Searle, komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak tutur ekspresif, yang dimana tuturan yang digunakan untuk mengekspresikan sikap, perasaan atau penilaian penutur terhadap pihak lain. Namun, ekspresi yang ditampilkan dalam komentar tersebut berupa sikap negatif yang diwujudkan melalui kata-kata kasar atau kata-kata penghinaan di dalam komentar Facebook tersebut.
Dan yang keempat, dari analisis wacana kritis. Dalam perspektif wacana kritis, bahasa tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan konteks sosial. Nah, komentar tersebut ditunjukkan kepada keluarga yang dikenal oleh masyarakat dan disebar melalui media sosial yang dapat diakses oleh banyak orang. Oleh karena itu, dampaknya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dapat mempengaruhi citra sosial dari pihak yang menjadi sasaran serta membentuk opini negatif di tengah masyarakat tersebut. Nah, teman-teman, berdasarkan analisis tersebut, dapat kita pahami bahwa unsur yang paling menonjol dari komentar tersebut adalah penggunaan kosakata peyoratif, yang dimana tujuannya adalah penghinaan serta penyampaiannya di ruang publik dan media sosial. Nah, keempat unsur ini menjadi indikator penting dalam kajian linguistik forensik untuk menilai adanya potensi ujaran kebencian atau penghinaan pada media sosial. Sebagai kesimpulan, dari kasus dugaan penghinaan terhadap keluarga Mik Tuan Dar, di mana menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi, yakni sosial maupun hukum, melalui pendekatan semantik, pragmatik, tindak tutur, dan wacana kritis. Linguistik forensik membantu menjelaskan bagaimana sebuah tuturan dapat dipahami sebagai tindakan yang berpotensi merendahkan martabat seseorang. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang santun dan bertanggung jawab di media sosial menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan digital saat ini. Jadi teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil ialah sebelum kita berkomentar, alangkah baiknya bertanya dulu kepada diri kita sendiri, apakah komentar kita baik atau buruk, atau sebaliknya bisa menghancurkan diri kita sendiri. Oke teman-teman, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jadi bijaklah dalam berbicara, cerdaslah dalam bermedia sosial. See you next time.